Tantangan besar dalam kemajuan teknologi saat ini ialah era kecerdasan buatan. Termasuk industri media, khususnya pemberitaan, yang saat ini masuk ke dalam babak baru dalam mengemas sebuah konten atau pemberitaan yang disuguhkan bagi masyarakat. Merespon hal ini, Universitas Tarumanegara Jakarta menggelar Konferensi Nasional Komunikasi Humanis 2023 dengan tema Kecerdasan Buatan dalam Evolusi Media dan Komunikasi 17 Oktober 2023. Seminar menghadirkan pembicara yang telah berkecimpung di dunia media dan komunikasi, seperti Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara, yang juga pengamat media Muhammad Ghafar Yotadi, dan Priska Niken, Head of Media Relation E-Commerce. Sejumlah isu dibahas mulai dari etika penggunaan kecerdasan buatan dalam media dan komunikasi, kecerdasan buatan dalam kegiatan jurnalisme, dan transformasi praktik public relation dengan kecerdasan buatan. Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong berpendapat mengenai tantangan ke depan dalam menghadapi era kecerdasan buatan. Teknologi tentu saja tidak boleh kita abaikan karena kita memang harus sesuaikan diri kita dengan perkembangan teknologi. Teknologi itu bisa kita pakai untuk memudahkan kehidupan kita, membantu menyelesaikan persoalan. Tapi di sisi lain kita jangan tenggelam, tergantung kepada teknologi. Karena kalau kita terlalu tergantung pada teknologi, itu kita mendehumanisasi diri kita sendiri, tidak memanusiakan diri kita sendiri, begitu. Nah, misalnya ya kita akhirnya membuat makalah tugas kuliah dengan ChatGPT, itu kan akan mendehumanisasi kita, seolah-olah memunculkan budaya instan kan, budaya cepat jadi, sekali jadi, seperti sulap, begitu. Padahal kita perlu kerja keras. Manusia itu salah satu eksistensinya adalah ketika dia bekerja. Ia juga menyampaikan ada 4 strategi nasional yang akan dijalankan dalam menghadapi era baru, antara lain etika dan kebijakan, pengembangan talenta digital, infrastruktur, dan data serta riset inovasi industri. Ya, eksistensi manusia itu ada ketika dia bekerja, ketika dia berpikir, begitu. Kalau dengan ChatGPT kan nggak perlu berpikir, tanya aja, muncullah dia. Tapi kalau membuat makalah dengan berpikir, dengan bantuan buku, literatur, saya kira itu adalah usaha keras. Dan disitulah kita menunjukkan eksistensi kita. Jadi marilah teman-teman muda semua ya untuk menggunakan teknologi secara terukur. Jangan sampai kita tergantung kepada teknologi yang akhirnya tidak memanusiakan diri kita sendiri. Di sisi lain, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara, Muhammad Ghafar Yotadi, mengkritisi pola produksi berita yang mulai terpapar kecerdasan buatan. Sebetulnya itu tergantung kita yang menggunakan artificial intelligence. Secara positif sebetulnya itu baik artificial intelligence. Kenapa? Karena memudahkan jurnalis atau media secara efisien memproduksi berita. Jadi seperti tadi saya bilang itu, berita-berita yang sifatnya adalah sudah berulang ya, repetitif, itu mungkin memang harus kita serahkan pada mesin pintar tersebut ya kan. Laporan cuaca, berita penutupan bursa, kemudian berita olahraga yang hanya memberitakan scoring, ya sudahlah. Terus kemana jurnalisnya? Jurnalisnya naik kelas, dia investigasi, dia in-depth, dia masuk ke bidang data. Jadi belajar lagi jurnalisnya. Jadi nggak cuma ngurusin yang 5W1H terus, tapi naik kelas ke yang lebih berkualitas produk-produk beritanya. Ia juga mengatakan dengan kecerdasan buatan media bisa membaca kebiasaan pengguna. Kemudian hasil analisa behavior tersebut digunakan untuk menyajikan topik-topik bacaan yang memang diminati. Dari Jakarta, Akbar Ramadan, Febri Indra, The ITV.